Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fatma Dewi, saya akan bedah kisi-kisi soal PAS Ganjil yang akan dilaksanakan besok jam kedua. Modul Informatika SMA 1 Cilacap. Langsung saja, kisi yang pertama yaitu bidang pengetahuan informatika. Bidang yang pelajari nomor 1 ya. Bidang yang pelajari dampak penggunaan teknologi informasi baik aspek sosial, budaya, hukum dan kesehatan adalah A. Berpikir komputasional, B. Sistem komputer, C. Jaringan komputer dan internet, D. Praktik lintas bidang, E. Dampak sosial informatika. Nah, ini kalian bisa baca di LKS. Di LKS ada, kemudian di modul juga ada. Jadi dampaknya pasti otomatis dampak sosial informatika. Kemudian makna berpikir komputasional. Suatu metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program disebut otomatis berpikir komputasional. Nah, fondasi berpikir komputasional. Berikut ini merupakan karakteristik berpikir komputasional kecuali kalian bisa baca sendiri A sampai E. Yang D, mampu melakukan representasi data melalui pengenalan pola. Kalau representasi data itu melalui abstraksi. Jadi yang A, B, C, E itu merupakan fondasi karakteristiknya atau karakteristiknya dari berpikir komputasional. Yang D itu bukan. Fondasi berpikir komputasional. Soal yang nomor 4, terdapat 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam informatika. Di antaranya adalah A. Decomposer, abstraksi, logika, pattern recognition. B. Abstrak, dekomposisi, algoritma, pengenalan recognition. C. Dekomposisi, abstraksi, algoritma, pattern recognition. D. Logika, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Kemudian yang E. Logika, dekomposisi, pattern recognition, dan abstraksi. 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu yang betul banget yang C, dekomposisi, abstraksi, algoritma, sama pattern recognition. Kisi-kisi yang berikutnya yaitu pengertian dari masing-masing fondasi berpikir komputasional. Pertanyaan nomor 5, sebuah permasalahan ketika diselesaikan akan terbentuk sebuah pola penyelesaian atau pendekatan penyelesaian. Ketika terjadi sebuah permasalahan atau kasus sejenis, maka user dapat menyelesaikan permasalahan lain yang sejenis ini menjadi lebih cepat. Hal ini merupakan salah satu fondasi berpikir komputasional. A. Dekomposisi, abstraksi, algoritma, pattern recognition, atau logika. Apa? Pola penyelesaian. Berarti pattern recognition. Berikutnya, pengertian dari masing-masing fondasi berpikir komputasional kalian harus tahu. Nah, ada 1-8 step nih. Hal di atas merupakan fondasi berpikir komputasional yang mana? Pastinya yang algoritma. Oke, ini pengertiannya: abstraksi, dekomposisi, pattern recognition, dan algoritma. Abstraksi itu fokus permasalahan atau inti permasalahan yang dicarikan solusi. Kemudian dekomposisi, memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pattern recognition, pola yang terbentuk dari sebuah penyelesaian masalah atau pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian algoritma adalah urutan langkah sistematis dalam menyelesaikan permasalahan. Salah slide-nya. Algoritma pengurutan nih, ada data awal 749368152. Kemudian di sort dari data di atas menggunakan algoritma pengurutan jenis yang mana? Insertion short, selection, quick, bubble, atau merge. Ya, yang selection short. Selection short itu ciri-cirinya adalah data yang pertama ditukar dengan data yang terkecil dari semua data dulu, tukaran data. Kemudian data kedua dibandingkan lagi dengan data yang paling kecil, tukar dengan data kedua. Kemudian masih di algoritma pengurutan, cara pengurutan data dengan membandingkan setiap data yang bersebelahan dan menukarnya. Jika urutan nilai data pada urutan sebelah kiri lebih besar
dari nilai sebelah kanannya merupakan jenis algoritma pengurutan, insertion, selection, quick, bubble, atau merge. Ya, bubble sort. Silakan kalian buka lagi materi sort pada link di bawah, bit.ly BKP2 Fatma. Untuk animasi sort di PPT-nya tinggal di play aja. Macam aplikasi pengolah kata. Soal ke-9, berikut ini yang merupakan aplikasi pengolah kata adalah A, B, C, D, atau E. Aplikasi pengolah kata berarti pasti Open Office Word ya, kemudian Google Docs, Microsoft Word. Jawabannya yang C. Kalau untuk Open Office Spreadsheet ini yang ada di pilihan A itu merupakan aplikasi pengolah kata, angka. Kemudian apalagi nih, Google Sheet juga ini aplikasi pengolah angka. Ada Google Slide pengolah presentasi, kemudian Start Office Calls itu pakai itu untuk angka juga. Macam aplikasi pengolah angka. Aplikasi ini memiliki fitur utama yang digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Dalam aplikasi Office ini termasuk ke dalam jenis apa? Aplikasi pengolah angka. Kemudian berikutnya, macam aplikasi pengolah presentasi. Berikut ini yang merupakan aplikasi pengolah presentasi adalah yang mana? Yang B, Microsoft PowerPoint, Google Slide, dan Canva juga termasuk aplikasi pengolah presentasi. Pilihan yang A ini untuk kata, kemudian ini angka, dan ini kata juga, Microsoft Word. Gimana? Kemudian untuk yang C itu yang kurang benar adalah yang Google Presentation. Jadi kalau dari Google itu namanya Google Slide. Kemudian untuk yang D yang kurang benar adalah yang Google Docs. Untuk yang E itu Google Docs sama Microsoft Word. Kemudian kita masuk ke mail merge. Berikut yang bukan merupakan contoh penggunaan fitur mail merge adalah A. Surat pemberitahuan nilai PHS yang ditujukan kepada orang tua atau wali murid secara personal. B. Label undangan pernikahan yang berisikan nama dan alamat yang diundang. C. Pembuatan sertifikat webinar. D. Penulisan daftar isi pada laporan. E. Pembuatan kartu asesmen nasional. Nah, yang tidak benar, yang bukan contoh penggunaan fitur mail match adalah penulisan daftar isi pada laporan. Nah, selain itu merupakan contoh ya penggunaan fitur mail match. Masih di mail match. Nah, ini ada 1-10, silakan dibaca sendiri. Dari data di atas, urutan langkah-langkah membuat dokumen dengan fitur mail match adalah yang pasti antara 8 dan 1. Jadi di sini yang pasti dibuat dulu adalah buat file database dan file naskah utamanya. Masih A sama B. Kemudian baru dibuka file naskah utamanya, ya kan? Nah, maka yang B 81293410567. Buat file database dan file naskah utama, kemudian buka file naskah utama di Microsoft Word, kemudian pilih menu mailing, start mail match. Kemudian klik menu select recipient, use an existing list, terus pilih database yang sudah ada, pilih sheet yang sesuai, klik insert match field, pilih field data yang akan digunakan, atur data match field sesuai dengan kebutuhan, kemudian preview result. Selesai. Nah, table of content, urutan langkah-langkah membuat daftar isi otomatis adalah, silakan kalian baca sendiri di LKS. Jawabannya apa? Yang A. Buat dokumen di Microsoft Word, pastikan teks pada dokumen telah diberi style heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Klik di halaman yang ada daftar isi, yang mau dikasih daftar isi. Klik menu tab reference, kemudian klik tombol atau kotak
table of content, pilih salah satu model yang ada. Kemudian oleh object linking and embedding. Ketika memasukkan data yang telah dibuat pada Microsoft Excel ke suatu laporan yang disusun dengan menggunakan Microsoft Word, cara yang paling cepat ialah menggunakan copy paste biasa, ya kan? Copy paste, misalkan mau memindahkan grafik ke Word gitu ya. Cara yang paling cepat pakai copy paste biasa. Akan tetapi dengan cara ini data akan tersaji secara statis, ya kan? Pakainya statis, jadi nggak dinamis. Kalau terjadi perubahan itu nggak berubah juga. Sehingga jika terjadi perubahan pada data sumbernya di Excel, data pada Word tidak berubah. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan fasilitas ini Object Linking and Embedding yang B. Nah, ini untuk video presentasi, silahkan kalian baca sendiri di sini aja. Langkah-langkah aktivitasnya seperti ini dari 1 sampai 15. Kemudian berikutnya masuk ke algoritma. Pengertian algoritma. Berikut yang merupakan pengertian dari algoritma adalah A. Ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. B. Pola yang terbentuk dari sebuah penyelesaian masalah atau pendekatan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. C. Fokus permasalahan atau inti sebuah permasalahan untuk dicarikan solusi. D. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma juga dapat diartikan sebagai urutan langkah sistematis dan logis. Dan E. Urutannya secara random dan tidak logis. Jawabannya adalah D. Langkah-langkahnya secara sistematis dan logis ya. Manfaat algoritma. Perhatikan hal berikut 1-6. Manfaat logika yang benar berdasarkan data di atas adalah yang D. 1, 2, dan 6. Jadi 1, 2, dan 6 itu manfaat logika tadi ya. Jadi kalian bisa baca di bagian modul ada manfaat algoritma dan manfaat logika. Ciri-cirinya, sifat algoritma. Algoritma memiliki sifat dan ciri-ciri berikut. Silakan kalian baca juga di bagian modul. Ini ada 1-10 ciri-cirinya. Nah, kita mulai mengurutkan atau melengkapi algoritma. Perhatikan algoritma menghitung luas lingkaran berikut. Yang pertama, mulai, berarti ini algoritmanya deskriptif ya. Untuk melengkapi algoritma pada nomor 4 yang paling benar adalah kalau udah masukkan jari-jari ini nomor 3, berarti sebelum tampilkan luas berarti otomatis diproses dulu dong. Jadi nilainya yang tepat adalah hitung luas sama dengan pi kali r kali r gitu. Nah, ini masih mengurutkan atau melengkapi algoritma. Nomor 18, jika flowchart di bawah merupakan algoritma dari menghitung luas segi 4, untuk melengkapi gambar 1 diberikan keterangan 1. Jadi dari mulai terus bawahnya adalah ini inputannya mau apa, berarti nah ya, masukkan sisi dulu. Masukkan sisi, bukan masukkan sisi dan luas ya, karena nanti yang luas adalah nanti yang akan ditampilkan. Yang inputannya adalah sisi, cukup yang sisi. Jadi yang tepat untuk nomor 1 adalah masukkan sisi. Pseudocode, algoritma pseudocode. Kalau tadi udah ada algoritma flowchart ya. Nah, ini ada contoh, perhatikan pseudocode algoritma persegi panjang berikut. Ada input panjang, lebar, luas, set luas sama dengan panjang kali lebar, display luas. Hal yang kurang tepat dan koreksi yang benar adalah, kalian perhatikan, yang jadi inputnya adalah panjang, lebar, luas, set luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, inputannya enggak panjang, lebar, luas, karena inputannya cukup panjang dan lebar. Jadi input panjang, lebar. Begitu. Bagian flowchart yang ditunjukkan nomor 4 adalah ayo dibaca lagi di modul ada apa ini, biasanya itu ada cabangnya, yang satu ya, satunya tidak gitu. Artinya
dia decision. Decision ini di sini keterangannya adalah pengondisian atau pemilihan keputusan di situ. Kemudian kisi-kisi berikutnya tentang variabel. Misalnya terdapat definisi variabel sebagai berikut. Data sama dengan 3,14. Tipe yang tepat untuk variabel data adalah yang mana kalau ada koma-komanya? Ya, betul, yang float. Nah, ini di sini ada tipe data. Ada tipe text type str sampai non type ini, dan sebelah kiri itu contohnya. Misalkan variabel x itu isinya hello world, berarti dia tipenya adalah str atau string karena dia itu text type gitu. Silakan dibaca lagi. Perbedaan antara compiler dan interpreter adalah sebagai berikut. Di modul ada, silakan kalian baca sendiri juga. Nah, termasuk kelebihan Python ya, kelebihan Python juga di modul ada banyak sekali, ini ada 14. Yang terakhir adalah tutorialnya melimpah, bisa pakai W3 School, Proget, Jago Ngoding, dan masih banyak lainnya. Kelebihan Python ya. Kemudian sini ada perintah print. Perhatikan baris perintah berikut. Pagar print hello Zeying. Print apa kabar? Baris perintah di atas ketika dijalankan akan mengeluarkan hasil atau outputnya seperti apa? A. Hello Zeying, apa kabar? B. Apa kabar? C. Hello Zeying. D. Error sintaknya. Apakah error juga? Jawabannya yang apa kabar? Karena yang atas itu merupakan komentar, kalau depannya ada pagar ya, tanda pagar atau hashtag itu. Dan yang perintah printnya formatnya udah benar karena ada kurung kemudian petik untuk teks, petik 1 atau petik 2, apa kabar gitu. Lanjut, perintah print lagi, misalnya didefinisikan variabel luas bertipe float. Perintah untuk menampilkan nilai dari sebuah variabel bertipe float ke dalam layar melalui perintah print yang benar adalah berarti kalau di sini pilihannya adalah A, B, C, D itu dicampur dengan string, otomatis nilai luasnya itu kan tipenya tipe teks plus floatnya diubah menjadi string. Jadi langsung aja yang A, print nilai luas plus str dalam kurung luas gitu. Kemudian perintah print lagi, perhatikan listing program berikut. Nama Fortuna, teks ya, umur 17. Nah, print nama saya plus nama saya plus nama umurnya plus umur. Analisis terhadap program di atas yang benar adalah A. Program tersebut sudah benar dan akan menghasilkan keluaran nama saya Botuna, umurnya 17. B. Terdapat kesalahan program, harusnya print nama saya plus nama, umurnya integer umur, bawahnya string umur, bawahnya input umur, dan yang E adalah char umur. Yang benar yang mana? Ya yang C, karena ini kayak tadi jadi nama saya itu teks, nama itu sudah di dalamnya Botuna itu teks atau string, umurnya itu string teks. Kemudian umur di sini 17 itu belum teks karena ini bentuknya angka numerik gitu ya. Ini tipenya numerik dan tipenya adalah integer, maka harus diubah menjadi string. Jadi str dalam kurung umur. 10.3 Perintah input variabel. Input variabel untuk menghasilkan tampilan di layar, tulisannya, outputnya nanti masukkan nama Anda dan kemudian masukan tersebut disimpan ke dalam variabel nama. Maka sintak yang benar adalah, ingat-ingat lagi, A. Nama sama dengan input dalam kurung masukkan nama Anda. B. Input dalam kurung masukkan nama Anda titik 2. C. Nama dalam kurung masukkan nama Anda. D. Input dalam kurung masukkan nama Anda sama dengan nama. E. Input sama dengan masukkan nama Anda. Berarti gimana? Yang benar adalah yang A. Variabel nama isinya adalah inputan. Inputannya apa? Itu nanti bisa
entry dengan keyboard, tapi dikasih pendahuluan biar nggak bingung nanti yang mau masukkan nama itu seperti apa. Jadi dikasih teks masukkan nama Anda. Tuh. Berikutnya operator. Perhatikan baris program berikut. Print 3 bintang 7. Print 25% 3. Output dari program di atas adalah, saya sekalian baca ya, jadi bintang itu perkalian, kalau persen itu modulus. Outputnya adalah gimana? Yang baris pertama yaitu 3 kali 7, 21. 25 modulus 3, modulus itu sisa bagi. 25 dibagi 3 itu adalah 8. Sisanya kan 24. 25 kurangi 24 sama dengan 1. Sisanya berarti 1, modulusnya itu 1. Print petik 24% 3, berarti dia otomatis ngeprint 24% 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Operator lagi, misalnya didefinisikan variabel hasil adalah hasil plus 10, maka penulisan yang benar dalam sintak program adalah A. Hasil plus sama dengan 10, B. Plus sama dengan 10, C. Hasil sama dengan plus 10. Nah, jawabannya adalah yang A. Hasil plus sama dengan. Nah, kalian bisa melihat berbagai contoh operator yang ada di Python, di modul ada. Nah, ini untuk operator memberikan nilai. Jadi misalkan nilai hasil yang pertama itu misalkan 2 gitu ya. Kalau ada perintah hasil plus sama dengan 10, berarti 2 yang tadi itu ditambahkan dengan 10 begitu. Jadi hasil perubahannya adalah 13 begitu. Nah, ini menuliskan komentar ya. Untuk menuliskan komentar, saya refresh lagi. Ini pakai tanda pagar atau pakai tanda petik ganda. Itu kalau mau menuliskan komentar dengan banyak baris. Gitu. Komentar. If, else. Perhatikan sintak berikut. A sama dengan 12, B sama dengan 23. If A kurang dari B, titik 2, print nilai A lebih kecil. Elif A sama dengan B titik 2, print nilai A dan B sama. Else titik 2, print nilai B lebih kecil. Perintah di atas apabila dijalankan, maka hasilnya adalah A-nya tadi 12, B-nya 23. Berarti apa? Invalid sintak? Atau nilai A lebih kecil? Ya, A itu berarti kan lebih kecil dari B, maka dia perintahnya print nilai A lebih kecil. Jadi yang B. Kemudian if, else yang lain, perhatikan program berikut. Ada A sama dengan integer, input, masukkan nilai bilangan bulat, jadi nanti inputnya langsung formatnya itu integer gitu ya. Jika 100 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 90, jadi A itu lebih kecil sama dengan 100 dan lebih besar sama dengan 90, itu maka print A. Kemudian print B, print C, print D itu ada ketentuannya sendiri di situ. Analisis dari program di atas yang tidak benar adalah program akan menampilkan A apabila nilai yang dimasukkan 91, atau B, program yang akan ditampilkan B apabila nilai yang dimasukkan 88. Ini tidak benar ya. C, program akan menampilkan C apabila nilai yang dimasukkan 74. D, program akan menampilkan D apabila nilai yang dimasukkan 0. E, program akan menampilkan pesan angka yang Anda masukkan salah apabila yang dimasukkan 101. Nah, yang D, A, B, C itu benar, E juga benar karena ini batasnya itu cuma dari 1 sampai 100 gitu ya. Kalau dia memasukkan 101, otomatis dia muncul else, print angka yang Anda masukkan salah. Kalau yang D, program akan menampilkan D. Kalau 0 berarti dia harusnya itu angka yang Anda masukkan salah, karena batasnya D itu mulai dari 1 sampai 69. Kemudian perulangan, ada logika perulangan di sini pakai while.
Nah, di sini ada i sama ada variabel i ya, kalian bisa pakai variabel yang lain, misalkan angka gitu. Angka sama dengan 1. While angka itu kurang dari 6.2, maka print angka. Print plus sama dengan 1. Nah, kalau dicetak itu berhenti ketika print itu ketika angka itu kurang dari 6. Pada sintak nilai i itu atau nilai angka yang tadi kita ubah wajib diubah yang memungkinkan variabel i mencapai 6. Apabila tidak ada perubahan yang mengarah kepada variabel i yang mengarah kepada i kurang dari 6, maka program tidak berhenti. Jadi kalau ini karena kurang dari 6, maka berhenti di 1 sampai 5. Ini masih ada di logika perulangan juga, silakan kalian baca sendiri. Di modul juga ada. Kalau yang di sebelah kiri itu pada contoh di atas, perintah continue berarti ketika if bernilai 3, maka tidak melaksanakan perintah print atau dilewatkan. Dan pada program sebelah kanan, print akan berhenti ketika i mencapai nilai 3. Break, jadi ada continue, ada break. Kemudian ada list. Sepertinya ini yang terakhir kisi-kisinya. Perhatikan program berikut. Kata sama dengan dia, kamu, cinta, benci, aku, dan selamanya. Print kata 4, kata 3, kata 1, kata 5. Output dari program di atas adalah yang ada di dalam kurung kotak. Itu merupakan indeks. Indeks itu mulai dari 0. Kalau dia itu indeksnya 0, kamu itu 1, terus berikutnya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indeks. Maka print kata yang berindeks 4 berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Aku, pasti aku. Aku, terus 3 itu benci, kata 1 itu kamu, aku benci kamu. 5 berarti dan, aku benci kamu, dan yang A. Nah, perhatikan program berikut. Kata dia, kamu, cinta, benci, aku. Hasil keluarannya dia, kamu, cinta, benci, aku. Untuk menghasilkan keluaran seperti di atas, maka listing program yaitu for kt in kata itu, maka print kt. Jadi ada variabel kata, ada list kata di situ, kemudian di hasil keluarannya itu vertikal ke bawah itu ada dia di list gitu ya, dia, kemudian kamu, cinta, benci, aku. Itu programnya seperti ini, ada for, ada in. Kt itu variabel yang nanti akan dikeluarkan. Selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak sedikit latihan soal dari saya. Terima kasih, selamat berjuang, dan semoga besok mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.